Zoom ya, kita mengundang Kiai Haji Idrus Romli. Beliau mendukung loh. Beliau bukan tidak nonton, ditonton kita ini. Kiai Haji Idrus Romli sampai ke dalam beliau ya. Bagaimana pandangan kalau memang ada salah, mohon masukan. Loh, beliau bahkan ngirim pesan langsung itu loh kepada Bang Zuma itu, teruskan perjuangan. Itu ada itu videonya itu. Kalau teman-teman ingat sudah pernah saya kirim loh di grup itu. Iya. Teruskan perjuangan itu Kiai Haji Idrus Romli, rajanya dalil itu yang disebut dengan singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kapan hari beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Buya Yahya. Ada saksinya Unirifa itu. Bertemu dengan Buya Yahya, pengen minta masukan. Apa ada yang salah dari diskusi begini? Beliau mendukung. Kemudian Ustadz Idrus Romli juga menyalamkan kepada Ustadz Abdul Somad, juga mendukung. Sampai kita undang juga Ustadz Idrus Romli untuk menyampaikan dalil. Nah, jadi kita ini juga dipantau gitu loh. Di belakang ini ada yang mantau kita. Makanya ketika kita ada yang salah, itu ada yang nasihati kita di belakang. Kalau ada yang salah itu ada. Dan kita tidak diam. Kita merapat kepada para ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Abdul Somad. Itu kita biar ada masukan nasihatnya. Dan ilmu-ilmu beliau kita serap. Data-data beliau kita minta untuk membantah orang-orang penghujat. Jadi justru kalau disampaikan di sini itu salah dua kali, amar ma'rufnya salah, nahi mungkarnya juga salah ini. Akhirnya kan merembet kemana-mana sehingga menyebabkan teman-teman yang di bawah itu suudzon. Giliran teman-teman di bawah nanti suudzon, mereka disalahkan. Ya mereka gak salah lah. Karena dari tadi isinya diskusi lintas agama, kok ada Islam yang seolah menyudutkan, kan seperti itu. Kira-kira, dan perlu digarisbawahi teman-teman ya. Dakwah Nabi itu kata para ulama dibagi menjadi tiga. Dakwah Nabi Muhammad itu dibagi menjadi tiga. Kita jangan terkecoh Nabi Muhammad itu lembut, lemah. Itu kadang kita terkecoh dengan itu. Loh, Nabi Muhammad tidak pernah menghina begini begitu. Loh, kita kalau mau belajar sejarah, dakwah Nabi itu dibagi menjadi tiga. Satu, ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau minoritas. Jangankan mau melawan ya, menyampaikan ayat terang-terangan aja beliau itu masih belum berani, masih sedikit demi sedikit. Makanya ketika beliau dihina, dilempari batu dan lain sebagainya, beliau diam dan para sahabat diam. Bukan berarti para sahabat tidak mau membalas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dakwah di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah. Nah, ada sempat 4 bulan 10 hari Nabi Muhammad itu ada di Madinah sebelum turun surah At-Taubah. Di sana ada istilahnya piagam Madinah, kesepakatan antara umat beragama untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menghakimi, dan tidak saling bercekcok dalam masalah apapun, saling menghormati. Ada juga setelah 4 bulan 10 hari itu, karena yang mengingkari perjanjian piagam Madinah itu adalah orang Yahudi, mereka membuat pergerakan dan mau merusak pertahanan Islam dari pinggir. Nah, lalu turunlah surah At-Taubah. Setelah turun surah At-Taubah apa? Jahidul kuffar wal munafikin. Langsung kan? Semuanya itu perangi itu. Orang-orang yang mengingkari perjanjian itu langsung. Dan saat itu kan mulai lebar. Tanah Pales ya, tanah Kanaan itu yang dulunya dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur. Lalu pada zaman Sayyidina Umar bagaimana? Dibantai. Dibantai, jangan macam-macam. Kenapa? Itu apa namanya itu ya? Pelebaran agama Islam itu dengan damai, dengan bagus. Kalau kamu mau aman masuk Islam, nggak mau aman ya sudah. Kita perang. Kenapa seperti itu? Karena dulu kalau tidak dilaksanakan dengan perang, itu akan dikuasai yang lain. Romawi itu dan orang-orang Kristen itu banyak menguasai daerah-daerah dengan cara perang. Kalau tidak diimbangi, maka ya kita akan dijajah juga nantinya. Kira-kira seperti itu. Jadi cocoknya di mana sekarang lah? Dakwah Nabi setelah turunnya surah At-Taubah itu, kalau ada orang-orang menghujat, langsung dihukum. Jadi gak ada ceritanya orang menghujat dulu itu dibalas dengan berdiskusi, tidak ada. Coba cari dalam fakta sejarah ya, ada orang menghujat di depan Nabi setelah turunnya surah Taubah ya. Ada orang menghujat, orang kafir menghujat agama Nabi, lalu sama orang Islam dibalas dengan diskusi, ada nggak? Pengen tahu saya. Diperangi guys, dulu itu. Kenapa? Karena hukum seperti itu dulu. Lah orang Nasrani juga begitu.
Makanya orang-orang Nasrani yang diskusinya lembut dengan Nabi, kayak Nasrani Najron, yang datang kepada Nabi, utusannya itu mengatakan, Muhammad, menurut kamu Isa putra Maryam itu seperti apa? Nabi Muhammad mengatakan, woi dia Rasulullah, dia itu hamba Allah. Lalu Nasrani Najron ini mengatakan, loh kamu ini menghujat Tuhan kita ini bukan hamba Allah. Lalu turunlah ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau diskusinya enak, Nabi Muhammad enak. Yas'alunaka 'anir ruh, orang Yahudi itu bertanya ruh tentang kamu, kepada kamu Muhammad. Diskusinya enak, dijawab oleh Allah. Tapi setelah turunnya surah At-Taubah, kalau ada orang yang menghujat, kira-kira bagaimana? Dan kita kembalikan kepada Bible juga, orang-orang yang menghujat oleh Bible digimanain. Nah, itu dijawab sendirilah nanti ya, kalau sering baca Bible dan Al-Quran. Sekian. Ya, ke Bang Juma lagi ya. Ada tanggapan Bang Juma? Bang Juma. Sedikit Ustaz, itu sampai kalau nggak salah ada mana sesi Pandaman itu sampai apa tuh Nabi membantu membangun rumah ibadah Nasrani Najran, benar Ustaz? Iya, tapi itu riwayatnya dhaif. Udah cukup lah, jangan ke situ dulu Mas Daman. Yaks, ada kores Yaks. Kalau saya satu kalimat, kami tidak akan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu kalau dari saya. Lanjut yang lain. Apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bang Juma dulu, Res. Bang Juma, dulu dia tambah. Gurunda dulu. Iya, kemarin lupa Saya aku nanya. Ini Gurunda hilang Ada. kemana aja? Silakan Gurunda. Iya, saya nggak monitor tadi Bang Andi. Saya ini ada kegiatan dikit. Lanjut aja dulu. Intinya gini loh Bang Juma. Iya. Apakah Anda percaya diri yang Anda lakukan selama ini? Apa korelasinya dan apa manfaatnya dan apa hasilnya selama ini gitu loh. Silakan. Ya, mungkin karena gini loh ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin karena saya besar di daerah, boleh dikatakan sebagai daerah konflik ya. Daerah yang terjadi persinggungan sara, pertumpahan darah, pembunuhan, pembakaran, dan seterusnya. Sehingga karakter saya di dalam menyampaikan sebuah narasi itu berbeda dengan saudara-saudara kita, semisal saudara kita ini diskusi beradab gitu ya. Mungkin beliau selama ini hanya melihat dari sisi yang lain ya, bahwa Islam itu harus disampaikan dengan cara-cara hikmah, dengan cara yang baik dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi keliru kemudian ketika semua kita harus menyampaikan Islam dengan cara, dengan metode, dengan retorika yang sama pula. Itu keliru. Seperti saya misalnya, yang lahir dan besar di tempat atau di area atau di lokasi atau perkampungan yang acap kali terjadi persinggungan ya antar agama. Terakhir terjadi di kisaran tahun 2000 pas bersamaan dengan Natal di tempat saya itu ya, di tempat saya sebut aja kasus Dandang kemarin di Kabupaten Luwu, terjadi pembakaran satu kampung antar Islam dan Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat kemudian memberikan input, entah itu positif, entah itu negatif terhadap kejiwaan saya. Orang-orang yang kemudian melakukan pembunuhan di depan mata saya, pembakaran masjid, pembakaran rumah ibadah umat Islam di mata saya, itu akan berdampak sangat-sangat luar biasa kepada kepribadian saya. Berbeda dengan orang yang kemudian selama ini hidup di kota yang adem-adem saja. Itu berbeda. Tapi saya jadi penonton pada saat kemudian masjid dibakar, gereja dibakar, orang Islam dibunuh, orang Kristen dibunuh. Saya ada di situ. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Hal ini harus dihentikan. Kenapa itu terjadi di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi? Karena ketidakadaannya kemudian suplai pengetahuan tentang Kristen. Tidak ada pengetahuan kepada Kristen tentang Islam. Sedikit aja masalah menciut di permukaan jadi sara.
Hanya ketersinggungan kemudian orang ke masjid, ketersinggungan orang berjalan ke gereja. Orang yang tidak paham tentang dua agama ini kemudian yang memicu pertengkaran itu. Jadi orang yang tidak paham ada masalah apa, kemudian menjadi korban. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi saya yang dibesarkan kemudian melihat keadaan, hidup dalam keadaan yang seperti itu, ya berbeda dengan orang yang hidup adem-adem saja. Nah, apa yang membuat ribut misalnya? Apa kasus apa yang membuat ribut? Apakah karena masalah mereka menghujat Rasulullah? Tidak. Apakah karena mereka kemudian menghujat Allah? Tidak juga. Lalu apa kemudian? Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Ternyata masalah sepele ini bisa dipecahkan kemudian di ranah diskusi. Yang semestinya setelah orang-orang mendengarkan hal ini yang tadinya tabu menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tidak perlu lagi ada terjadi pembunuhan, tidak perlu lagi ada pembakaran, tidak perlu ada lagi peperangan, tidak perlu ada pertentangan sara di negara yang kita cintai ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen tidak paham Islam secara umum. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Islam tidak paham tentang Kristen secara umum. Tapi setelah kita menjelaskan Kristen itu seperti ini, Islam itu seperti ini, maka semua ketika bertemu ngopi bersama, apa yang terjadi? Orang-orang yang berdiskusi agama pun mereka janjian di warkop, duduk bersama, mereka kemudian menjelaskan agamanya, kita menjelaskan agama kita. Dan itu sudah saya perhatikan. Saya bertemu dengan lulusan teologi S2, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan pastor, bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka, tidak ada masalah, kita minum bersama. Tapi sebelum itu terjadi, Islam Kristen sedikit aja gesekan, itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah sekarang ketika muncul apologet semisal saya Bang Suma mengatakan berdiskusi, kemudian ketika mereka mengatakan hal yang tidak dominan terhadap agama mereka dan tidak kemudian berpola kepada ajaran agama Islam, mereka bernarasi bebas. Saya rem narasi mereka dengan mengatakan, berhenti, kepalamu gepeng, kamu salah, kepalamu bocor, nenekmu kiper. Tidak seperti itu. Ini metode bukan menanamkan kebencian, tetapi ini adalah hal yang biasa bagi orang yang memiliki pikiran dan jiwa besar. Sama nih, sederhana nih, saya sampaikan kepada saudara. Seorang presiden dan seorang, mohon maaf, tukang bangunan, ketika dibisikin oleh Bang Suma, kepada orang presiden ini saya bisikin, Bang, Pak Presiden, iya Bang Suma, kenapa? Besok hari saya akan menjadi presiden. Kalimat yang sama saya sampaikan kepada orang yang tidak, ya anggaplah di situ ada buruh, saya katakan kepada mereka, besok hari saya akan menjadi presiden. Respon mereka berbeda, Pak. Presiden itu akan mengatakan, insya Allah kamu akan menjadi presiden. Kalau yang tadi yang satunya dia akan mengatakan, mustahil. Kenapa demikian? Karena mereka kurang memahami. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti. Tapi ketika kita menjelaskan, ya banyak orang yang mengerti. Hari ini saya berdiskusi dengan Bom-Bom. Dia mengatakan kemudian saya dengan kata-kata yang tidak baik, saya pun membalasnya dengan mengatakan, kepalamu gepeng, kamu nggak perli, kucluk, kamu nggak paham, dan seterusnya. Ini berdampak kepada yang mendengarkan. 10 orang kemudian marah kepada Bang Suma, tetapi dibalik daripada itu banyak orang yang mendapatkan hidayah. Terbukti di lapangan. Bahkan kita sendiri yang sering mensyahadatkan orang, daripada orang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hanya di dalam masjid. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat dibacakan kepada umat Islam, ya bukan tidak berguna, tapi itu bukan tujuannya. Harusnya disampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau ini disampaikan di masjid tidak cocok. Karena itu untuk orang kafir, harus disampaikan kepada orang kafir. Gak cocok semuanya di dalam santri, di dalam masjid semuanya santri, semuanya ustadz, semua orang paham Quran, dibacakan surah Al-Kafirun. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Ada. Bermanfaat sebagai kaidah Islam. Tapi ini ayat harus disampaikan kepada orang kafir. Dengan cara apa? Silakan kita berdiskusi.
Seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian sudah melihat keadaan di Indonesia, betapa banyak orang Kristen penghujat yang dipenjara, dan belum ada dari umat Islam, apologet Islam yang dipenjara, kemudian lantas kemudian hadir, caramu salah, metodemu keliru, harusnya kayak begini. Itu bagus, satu masukan yang positif. Tetapi tidak semuanya mutlak kita nilai itu benar. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak semuanya sama seperti kita. Yang namanya musuh harus diperlakukan seperti musuh. Tidak bisa kemudian dianggap mereka itu teman. Musuh ya musuh. Al-Quran kan menjelaskan kepada kita. Orang-orang kafir itu, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagaimana musuh kau perlakukan. Karena setan tidak akan pernah senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya menilai biarkanlah saya, Bang Zuma ini menggunakan pakaian saya sendiri. Yakin dan percaya saya tidak akan pernah menggunakan pakaian orang, dan saya juga tidak ingin orang lain meniru dan menggunakan pakaian saya. Biarkan saya, kalau saya dianggap salah, jadikan saya lilin untuk menerangi orang. Biar saya hancur. Tapi ingat, Anda tidak punya kapasitas menilai itu semua. Kalau untuk mengingatkan kemudian menasehati, oke, silakan. Tetapi Anda tidak punya kekuatan untuk menghalangi metode yang saya gunakan selama ini. Kalau menurut saudara salah, maafkan saya. Saya Bang Zuma nggak bisa diwarnai oleh siapapun. Demikian. Izin Didakwahi oleh tentara lapangan. Maibri, gimana rasanya didakwahi oleh tentara lapangan? Orang-orang yang ada di lapangan itu sendiri. boleh izin masuk? Ya, silakan Akhi Daman. Ya, gini. Apa namanya itu? Jikalau ibarat ini ya, kalau kita melihat Nabi Muhammad sendiri ya, kalau kita bilang di mana dalil apologetika? Oke, boleh dibuka di Al-A'raf ayat 195. Apakah? Di situ yang pertama tendensius daripada Nabi membawa istifham ingkari. Artinya apa? Pertanyaan di balik sebuah penyadaran. Apa yang dikatakan? Alahum arjulu yamshuna biha. Apa yang dikatakan mereka itu? Pertanyaan di balik penyadaran itu gini. Apakah kamu mengira dengan menyontek itu benar? Menunjukkan apa? Pertanyaan yang enggak butuh kepada jawaban. Ya. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah kamu mengira dengan kaki tersebut, berhala tersebut dia bisa berjalan ke arah engkau? Apakah kamu mengira dengan tangan tersebut berhala itu bisa menyentuh engkau? Menunjukkan apa? Itu dalil apologetika daripada Nabi Muhammad. Sekarang kita meninjau daripada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dengan cara lembutnya. Nabi Ibrahim datang kepada Namrud saat Namrud tidak ada, menghancurkan kepada berhala-berhala tersebut. Menunjukkan apa? Apakah saat ini Anda harus mengomentari Nabi Ibrahim yang sedang menghancurkan para berhala? Enggak, salah itu udah cukup ya. Yang paling penting, Bang diskusi biadab. Setelah disampaikan Ustadz Wafi, disampaikan Bang Zuma, disampaikan Bang Handi, disampaikan oleh Bang Ustadz Sugi. Adakah rasa misalnya, oh Bang, mohon maaf ya, saya kurang paham. Nah, adakah tendensius di balik saya ini salah gitu? Ada? Silakan Bang diskusi beradab. Entar dulu ya, Bang diskusi dari tahun 2000 Anda, tapi udah diluruskan tadi Anda bukan Arimatea. Ya, kami udah sering kolaborasi Arimatea di Makassar sering, terakhir di Malang kami kolaborasi Afi dan Arimatea. Gus Betik sendiri turun tangan bersama Ustadz Wakid. Terus kemudian kami datang lagi, ya kami selalu berkolaborasi apapun itu. Ya, saya pengen tanya ke Bang diskusi ini gitu loh. Dari tahun 2000 Bang gitu loh. Kira-kira satu aja Bang, aksi Abang gitu loh. Biar kita teredukasi semua. Siapa tahu bisa jadikan contoh gitu ya. Silakan Bang, dari tahun 2000 loh. Ya mana tahu Bang diskusinya udah berubah pikirannya, jangan ditanyain lagi lah. Nggak apa-apa, minta tahun 2000 apa, siapa tahu kita jadikan contoh yang baik kan gitu. Itu intinya, silakan Bang diskusi. Ya biar berlanjut Berunda Handi. Jadi kita tengok apakah sudah ada permintaan maaf atau tetap dengan... Kenapa Bang Daman yang jawab? Ya. Bang diskusi, ayo dong. Dari tahun 2000 Bang, ya siapa tahu dijadikan contoh buat kita semua. Ayo Bang. Keenakan dinasehatin tidur dia. Ya terus terang saya tersinggung tadi kalau Bang Zuma itu seolah-olah merusak Islam dari dalam. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya pertanyakan,
Dengan caramu berapa orang yang kamu syahadatkan, dengan caranya Bang Zuma udah berapa orang yang disyahadatkan. Kita melakukan perbandingan. Kalau memang betul tuduhanmu bahwa apa yang dilakukan Bang Zuma itu bisa merusak Islam, menghalangi orang mendapat hidayah. Tapi faktanya bagaimana? Justru orang berbondong-bondong masuk Islam melalui dakwah yang kita lakukan. Coba tunjukkan dong, apa? Hasilmu apa hasilmu? Jangan cuma mengkritik tapi zong di belakang gitu loh. Ini bukan adu keberhasilan, bukan bertujuan ria, tapi untuk membuktikan gitu. Terus terang, saya tersinggung tadi dikatakan kita menjadi perusak Islam itu. Semua selesai. Akhi, Adinda, semua guru-guru saya boleh saya tambahkan sedikit ya. Boleh Bang. Ya, beliau juga tidak menjawab lagi, sepertinya sudah. Iya. Ya, Baik, bisa mumpung jaringan saya agak bersahabat ini. Bang Daman, tar dulu Bang Daman. Ya, silakan. Silakan. Iya. Jadi gini, Bung. Saya itu selalu berpijak kepada nas Quran. Tapi jangan kemudian yang dampak terlihat dari permukaan itu yang Anda nilai. Jangan. Saya katakan itu keliru ketika menilai sebuah keadaan dari satu aspek kacamata atau pandangan saja. Kenapa? Di sini saya tidak membawa pribadi saya. Yang saya bawa di sini adalah generasi Islam ke depannya. Anda sudah menyuapin generasi Islam ini dengan ilmu apa? Itu dulu. Kalau Anda tidak bisa kemudian menggiring mereka menuju kepada Islam secara kafah, maka minimal Anda bisa mampu kemudian menghalau gerakan-gerakan yang akan menggiring mereka jauh daripada Islam. Itu dulu poinnya. Ini medan perang, Bung. Ini medan perang. Kita bukan di pondok ini. Kita bukan di masjid. Ini medan perang. Kita perang logika ini sekarang. Anda mungkin menjadi penyimak, Anda mungkin menjadi penonton, atau mungkin Anda adalah BP. Dalam hal ini Anda menilai orang. Kami yang terjun di lapangan. Nas yang menjadi sandaran saya kemudian adalah perintah Allah kemudian. Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah cuma Rasulullah yang kena untuk berlindung kepada Allah? Tuhan yang menciptakan manusia? Kan tidak. Kita semua umat Islam ini. Kita semua umat Islam ini. Lalu mereka yang tidak paham dengan Islam, siapa yang bakal menolong mereka? Yang ke masjid, oke, ada ulama, ada ustadz. Tapi mereka yang di luar masjid, yang hanya penikmat kemudian di sosmed, siapa yang akan menggiring mereka untuk takut kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah? Jadi kita tidak bisa kemudian memandang hanya dari satu aspek saja. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, Bung. Dari kejahatan apa? Bisikan setan yang tersembunyi. Ini tidak tersembunyi lagi bisikan setannya. Bisikan setannya itu sudah digaungkan di mana-mana, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong. Kemudian mereka mengajak, kemudian bukan lagi bisikan, tapi ajakan dengan terang-terangan untuk menuju kepada penyembahan terhadap manusia. Siapa yang mau diam? Iman seperti apa yang ada dalam hati Anda ketika Anda melihat anak segerombolan anak sekolah, kemudian mereka pakai hijab pulang dari sekolah, kemudian mampir di emperan toko, mampir di depan ruko-ruko, mereka mengerumuni seorang wanita, dua orang wanita bersama dengan laki-laki. Mereka ngumpul di sana seakan-akan mereka sedang menyaksikan presentasi produk. Ternyata produk yang dipresentasikan kepada mereka adalah menyuhankan Yesus. Anda diam, masih Anda selamat pagi, iya teman-teman, masih Anda mau pakai metode-metode kayak begitu? Tidur di laut, tidur di laut. Kalau Anda masih menggunakan narasi-narasi kayak begitu, Allah sudah mengatakan min syarri waswasil khannas. Jelas itu. Dari bisikan setan yang tersembunyi. Bahayanya kemudian bisikan ini bukan hanya dari setan, tapi juga dari manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Manusianya yang mana nih? Manusianya yang membisikkan kepada generasi Islam agar mereka meninggalkan Islam itu yang mana? Yang mana? Orang Islam sendiri gitu? Orang Islam sendiri yang membisikkan mereka supaya meninggalkan Islam? Tidak. Tapi mereka yang menggaungkan dirinya mereka dengan ajaran kasih. Mereka yang suka bagi-bagi Indomie, mereka yang suka melakukan pengobatan gratis, mereka itu.
Lalu kemudian kita diam gitu. Masih mau datang dengan selendang sutra ungu yang Anda pakai, dengan hak tinggi, dengan wig Anda, dengan lipstick Anda, lalu kemudian berjalan melenggak-lenggok menyampaikan kebenaran versi Anda. No. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, "Inna syaitana lakum aduh fattakhizu adu." Maka kami kemudian para apologet Islam harus mengambil bagian. Kata Allah, sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ingat, minal jinnati wan nas. Musuh itu bukan hanya dari aspek jin, tapi juga dari aspek manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Siapa manusia-manusia yang dimaksud sebagai setan? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwah. Siapa mereka ini? Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan kemudian Anda memandang orang yang tersenyum, di balik senyumannya itu tidak ada kebusukan. Tidak. Iblis merasuki manusia itu dari manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda membiarkan generasi kita kemudian hancur, dipengaruhi bukan lagi dengan bisikan tapi ajakan yang jelas nyata di depan kita, lantas kemudian saya hadir dengan ketegasan, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu kemudian tersinggung, lantas kemudian Anda pikirkan mereka, Anda tidak pikirkan generasi Islam, Anda keliru di situ. Anda lebih memikirkan perasaan mereka, Anda lebih memikirkan kemudian otak mereka, Anda lebih memikirkan kemudian keadaan mereka dibandingkan generasi Islam yang jauh dari Al-Quran. Kurang apa pesantren di Indonesia? Kurang banyak gitu? Kurang apa sekolah-sekolah Islam di negara ini? Kurang banyak apa lagi ulama-ulama di Indonesia ini? Kurang apa? Apa kekurangan umat Islam dalam hal ini pendidik? Proses belajar mengajar di Indonesia ini khususnya ajaran Islam. Kurang apa coba? Tapi apakah kemudian Anda melihat bagaimana generasi Islam itu untuk yang sekarang ini? Apa penyebabnya? Mereka lebih cenderung ke diskotik daripada ke masjid. Apa sebabnya? Mereka lebih cenderung kepada HP, main game, dari dengarkan ceramah-ceramah. Apa sebabnya? Karena kelalaian kita, Bung. Anda terlalu bermanis-manis kepada musuh Allah. Anda terlalu mingkem terhadap orang yang membenci kepada Islam, tanpa Anda harus tampil di tengah-tengah untuk menyatakan ini loh ya, ini loh Islam. Jadi jangan, kalau saudara saya tidak bisa mengambil bagian daripada misi apologet Islam, minimal Anda jangan menyurutkan, minimal Anda jangan menjadi duri dalam daging. Oke, kita salut Anda baik, Anda berakhlak, Anda beretika, attitude Anda luar biasa. Tetapi Islam tidak cukup dengan metode itu, Bung. Keadaan kita sekarang tidak cukup dengan cara-cara seperti itu. Islam khususnya di negara ini dibutuhkan orang-orang yang kemudian bertangan besi, berkaki besi, bermulut besi untuk menegakkan kemudian agar generasi kita tidak hancur. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau hanya ada kata-kata kucluk, nenekmu kiper, kepalamu gepeng dan seterusnya, itu belum apa-apa dibandingkan hujatan mereka. Andai saja Anda bisa mengerti, kalau Anda orang Arimatea, saya ragu gitu loh. Orang Arimatea tidak mengerti program-program mereka 25 tahun ke depan, 25 tahun setelahnya, 25 tahun setelahnya. Anda tidak mengerti kemudian visi misi mereka, celaka. Anda dari Arimatea mana? Hah? Anda dari Arimatea mana? Anda tahu itu? Bagaimana kemudian pergerakan-pergerakan mereka yang masuk dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan? Anda nggak tahu, nggak ngerti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan Anda bukan orang Arimatea. Saya ragu. Kalau ada orang Arimatea bertemu dengan saya sebagai apologet Islam kemudian tidak mengerti program-program kristenisasi di negara ini, celaka. Anda harus banyak belajar lagi berarti. Ya, Anda harus belajar lagi berarti. Kalau seorang ulama, kalau seorang ustadz tidak mengerti itu, wajar. Tapi kalau seorang apologet yang bergerak di bidang dunia mu'alaf tidak paham tentang misi mereka, NKRI, Negara Kristen Republik Indonesia, Anda tidak tahu itu, berarti Anda harus belajar banyak. Anda harus belajar banyak. Anda harus baca literasi banyak. Anda DM saya, Anda follow saya, biar tak ajarin seperti apa gerakan-gerakan mereka di negara ini. Ya, saya Zulkifli Lababas mengepalai 3 yayasan mu'alaf. Saya bersama almarhum Ko Stephen, kemudian membentuk MCI, kemudian MMCI, kemudian pernah juga saya masuk di Tauhid, YPM Tauhid. Kemudian sekarang saya di API, Apologet Islam Indonesia. Kenapa itu bisa berdiri?
karena ada gerakan-gerakan bayangan di bawah tanah yang Anda tidak tahu, saya tahu. Kalau Anda ingin tahu, DM saya, biar tak ajarin. Yang penting Anda tidak jatuh kepada posisi kemunafikan, al-munafikun. Demikian. Belajar lagi, belajar lagi. Ya Allah. Masya Allah. Udahlah, Bentar, Bang ganti. Andi. Pastikan naikkan dulu dia Kristen. hidup. Hidup. Pastikan dia belum tidur. Kalau dihitung sampai 5 nggak nyaut berarti dia pingsan ya. Saya turunkan. Enggak apa-apa, biarin Kasihan aja di ya. situ. Enggak, ganti Kristen Mau aja kan. nyerang malah babak belur ya. Belum diapa-apain udah pingsan. Wah, parah ini. Inilah akibatnya kalau nyerang Bang Zuma di publik ya. Yang turun bukan cuma 1, 2, 3, tapi ya lihat sendirilah. Mang enak. Oke, lanjut. Udah, ganti aja, ganti. Halo Bang Habisin waktu. diskusi, masih sadar? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang. Jadi, ya terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Di sini saya tidak menyerang ataupun memberi nasihat kepada satu individu, tapi buat kita semua. Apabila kita merasa itu membawa Islam, dakwah membawa Islam, dijauhilah perkataan-perkataan seperti nenekmu, kakekmu lah. Ibaratnya orang udah mau masuk masjid, kok neneknya dimaki. Dia bisa berkata, nenekku apa salahnya? Lah, enggak jadi aku masuk masjid kalau... Emang sudah Anda survei? Entar dulu, Cep. Dari tadi nggak Entar dulu, Cep. ngerti ini Entar dulu, Bang Cep. Andi. Anda udah survei. Ini aku bisuin loh. Entar dulu, CB. Bang, Anda udah survei bahwa kasus itu terjadi. Tadinya mau masuk masjid, setelah mendengar nenekmu kiper batal. Anda udah survei, datanya ada, Bang. Silakan. Ini hanya asumsi Anda loh. Coba tunjukkan di mana orang ingin Kurasaan, Bang Andi. Orang ini kupingnya budek. Tadi sudah dibilang sama Bang Juma, orang yang dibegitukan itu penghujat. Orang yang menghujat Islam, bukan orang yang sudah mu'alaf, bukan orang yang sudah mengerti Islam. Ini yang dibegitukan itu penghujat. Masa kupingmu budek sih, nggak ngerti sih? Begitu panjang lebar Bang Juma menyampaikan, nggak ngerti juga kau. Parah kau ini. Gini Pak Des. Saya orangnya paling beliau ini kasar, tidak saya nggak menghargai. peduli Oh, kau Cep, mau sakit lu hati, perempuan nggak jomblo. urus. Kita turunin aja ya. Kita turunin aja turunin. udah, nggak berguna. Enggak usah Nggak. turunin, gue mau hajar dia dulu. Turunin Bang Adi, nggak ada gunanya. Enggak dari tadi Bang Zuma nggak dihargain loh. Beliau Nggak udah dihargai panjang lebar, itu. tapi nggak ngerti. Emang kupingnya Nggak budek, dihargain Bang kopoan Zuma. itu. Sampai besok juga sama aja beliau. Udah. Saya tuh nggak peduli mau Islam mau Kristen, kalau kayak gitu ya aku hajar kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nggak apa-apa, masih dipersilakan kok. Dia masih di bawah. Ya, ini nggak ada ruang. Saya izin turun ya. Oke, turun lagi kau, Romo. Ya, Turun- jadi turun aja, masing-masing turun. punya cara. Itu Bang Dewa disambut dulu tuh, nanti ngambek tuh. Bang Dewa disambut dulu tuh. Udah bola balik dia. Assalamualaikum Bang Dewa. Ya, kalau bicara ini ya, cara perjuangan banyak cara, ya kan udah dibilangin. Terserah kalian mau ambil perjuangan seperti apa. Mau cara ya dengan diskusi debat seperti Bang Zuma, Bang Handi, Kores gitu kan, silakan. Mau secara bedah ilmiah seperti yang dilakukan Kodondi, silakan. Mau mungkin dengan cara lawak-lawak ya, dengan menjadikan oten-oten punya apa ya, tipu-tipuan itu sebagai lawakan seperti yang dilakukan Aki Bamtri, Al Ayubi ya. Nah, silakan. Ataupun kalian mau turun ke lapangan juga silakan. Setiap orang punya jalur perjuangan masing-masing dan kita hargai ya. Saya dari dulu udah bilang perjuangan ini banyak teman-teman, dan nggak bisa cuman Bang Zuma doang atau cuman Bang Dewa doang, nggak bisa. Masih banyak di tugas kita. Indonesia luas, dan jangan lupa misionaris itu banyak teman-teman. Kita kecolongan. Ya, harusnya kita tuh menyatukan kekuatan, ya kita sama-sama turun ya untuk melawan Polycarpus ini, karena banyak sekali loh saudara-saudara kita tuh yang dijadikan target dan tidak bisa kita jangkau. Dan mungkin teman-teman juga lihatlah di lapangan itu seberapa agresifnya. Ya, seberapa agresifnya mereka. Sekarang di Car Free Day ada mereka, terus di Kota Tua ada mereka, terus pokoknya di tempat-tempat keramaian selalu ada misionaris-misionaris yang
menawarkan agama mereka. Belum lagi yang di kampung-kampung ya, dengan cara kasih traktor, terus kasih bantuan bibit, hasil pertanian. Sekarang nambah lagi gitu, Paul Jang dengan yayasannya, yang padahal dulunya nggak seperti itu, ya, cuman beberapa yayasan Kristen, sekarang nambah lagi. Setiap tahun bertambah yayasan Kristen yang tujuannya itu memurtadkan saudara-saudara kita. Dan kita kecolongan. Harusnya yang kita lakukan adalah bersatu melawan ini semua sih. Oke, silakan Bang Diu. Orangnya sudah tidak ada, Jul. Tadi Dewa mendengar aja ya, ada diskusi antara Bang Juma dengan siapa tadi? Iya, kenapa Bang Andi? Halo? Iya. Munafikun, baik. Ya, untuk orang tadi yang di bawah ya, semoga pernyataan Bang Juma itu bisa membuat dia itu bersatu dengan kita lah. Bersatu dengan kita, mari kita sama-sama membentengi umat ya. Untuk yang kemarin jangan dipikirkan, mari kita masuk ke yang sekarang saja. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah rahasia. Untuk Bang Juma tidak dilahirkan sebagai kerupuk. Ini medan tempur. Bang Juma dilahirkan sebagai mesin tempur. Dilarang menangis, dilarang mengeluh. Tidak ada bisa orang yang bisa mengendalikan dia, bahkan menghentikan dia, kecuali malaikat maut. Setuju ya Bang Juma ya? Seperti itu ya? Enggak. Nggak setuju ya, sudah kalau nggak setuju Dewa berhenti aja. Kalau yang ngomong yang lain saya setuju. Saya jadi tidak enak loh. Pas hari di mana kita berjumpa dengan guru kita Gus Beti, ada keadaan seperti ini. Tapi mau kayak mana Gus? Saya gelisah Gus, di tempat saya yang tadinya 100% Islam, ya, dari kota santri tiba-tiba berdiri rumah ibadah mereka. Itu akibat apa? Karena keteledoran kita, kecerobohan kita gitu loh. Mereka bermanis-manis, ternyata mereka membawa racun. Ini yang menyebabkan saya kesal kalau masih ada umat Islam kemudian yang melihat bahwa cara kita ini keliru gitu ya. Gini. Aduh, Halo? Pak ya. Ya, silakan Gus, silakan. Halo. Sebentar ada sepeda jalan. Oke, gini. Teman tadi kita itu ya sudahlah, kita maklumi saja karena dia ada dalam perspektif yang tekstual ya. Yang tekstual ya biarin aja gitu. Mau dikasih, yang penting kita sudah kasih tahu. Tetapi aku tetap pesan sama teman-teman semuanya, saudara-saudaraku di sini, yang penting itu ina a'malu biniatnya. Niat kita kan mau menjadikan Islam itu agung, tinggi, disegani. Soal cara itu masing-masing terserah saja gitu loh. Seperti militer itu kan ada yang infanteri, ada yang pasukan berkuda, ada yang angkatan darat. Itu nggak bisa angkatan darat suruh angkatan laut, angkatan laut jadi angkatan udara, nggak bisa. Masing-masing itu sendiri-sendiri. Makanya semua teman-temanku yang ada di sini, kita semua penggiat dakwah, jadilah diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain. Selama itu dalam batas-batas koridor yang sah, tetap jadi. Abu Bakar tuh nggak akan pernah bisa jadi Umar tidak akan pernah bisa jadi Ali, dan begitu juga sebaliknya. Nggak bisa. Kita terlahir dengan karakter kita sendiri-sendiri. Juma sebagai sosok pribadi yang hidup dalam lingkungan lingkungan Bugis Makassar, itu nggak bisa ngohihe. Nggak bisa. Karakter Bugis Makassar itu hampir dengan Batak. Kalau iyalah orang Jogja suruh seperti Zuma juga nggak bisa. Jadi tetap aku pesan untuk saudaraku semuanya. Yang penting niat kita itu semuanya untuk Islam. Cara silahkan masing-masing cara ditempuh. Karena apa? Jangan sampai kalian kehilangan jati diri, itu paling nggak enak gitu. Pernah satu saat aku ada kajian diundang ke Surabaya, ya. Terus kajiannya kan Ba'da Isya. Aku setelah sholat maghrib diajak makan dulu. Setelah itu aku diajak ke rumahnya sama panitia, ya. Akhirnya aku dikasih baju koko, dikasih kopiah. Aku sebetulnya enggak mau, tapi karena panitianya begitu meminta, karena kemarin dia dimarahi sama mustaminya, akhirnya aku turuti. Ketika aku mengisi kajian di masjid itu, aku tidak menjadi diriku sendiri. Dan itu suasananya enggak enak. Aku kalau ngisi kajian,
ya rambut gondrong, celana jeans, pakai hem putih, sudah nggak pakai kopiah enggak. Karena tapi kalau sholat aku harus pakai tutup kepala karena begitu Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat, jarang ya, bukan tidak pernah, pasti pakai tutup kepala. Maka ketika sholat aku pasti pakai tutup kepala karena rambutku gondrong. Aku sering pakai seperti udeng itu supaya kalau aku sujud ruku dia nggak jatuh. Kalau pakai peci dia jatuh ke bawah. Tapi ketika aku ngisi kajian aku nggak pernah pakai kopiah dan segala macamnya. Jadi sekali lagi aku bilang tetaplah kalian menjadi diri kalian sendiri ya. Masing-masing kita punya karakter. Aku terus Arimatea. Tadi sepertinya ada yang dia bilang tentang Arimatea. Jadi begini, Arimatea itu bekerja di dua domain. Domain akademik dia berdebat, berdiskusi biasanya di kampus ya dengan saudara-saudara kita lintas iman itu. Area di lapangan itu Zuma tahulah dia sudah dekat dengan Yumsar ya. Kita menangani kasus-kasus pemurtatan di lapangan. Jadi di dua domain itu kita bekerja dan kami alhamdulillah kami mensupport. Sekarang ada API, ada ZCC, ada YPMA Tauhid, banyak. Kami mensupport karena apa? Luas daerah kita itu ada berapa luas? Kita perlu organisasi dakwah seperti ini. Kalau dulu kan kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, apapun adanya, sejarah mengatakan kerja-kerja gini itu dulu kan cuman Arimatea pionirnya, lainnya belum ada. Nah, kalau Arimatea sendiri yang nanganin ada berapa provinsi se-Indonesia, ya sampai kapanpun nggak akan mampu. Maka dengan berdirinya organisasi dakwah ya, itu kami dari Arimatea, karena Arimatea itu open mind, maka kami mengatakan ada double member. Jadi dia di Arimatea boleh membantu yang lain. Seperti kemarin kita ke rumahnya Kiamat itu kan, itu yang teman-teman siapa ya, teman-teman API nggak salah minta bantu, kita bantu. Terus ada JCC juga kita bantu. Jadi gini loh ya, mungkin ini bisa menjadi catatan kita bersama ya. Kibarkan bendera dakwahmu itu setinggi mungkin, kibarkan. Yang Arimatea, yang ZCC, yang API ya API, yang YPMA Tauhid, silahkan yang macam-macam. Ada lagi apa itu namanya, yang anti pemurtatan nasional itu apa namanya, lupa aku ya. Silahkan kibarkan bendera dakwah kalian setinggi kalian ya, tapi ingat jangan sampai melebihi tingginya bendera kebersamaan kita, la ilaha illallah. Allah tahap, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah, sepakat. Monggo dilanjut. Iya Gus, Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang belum Ya, disebut silakan sahabat-sahabat ini. yang lain, luar biasa. Yang belum disebut ada lagi asosiasi bakul kompor, itu satu. Sama ini yang belum disebut PPBK. Asosiasi bakul kompor, betul. Apa tuh, Gores? Penghancur penyembah berhala kawin, Gus. Itu belum disebut. Baru bikin emang. Tolong aku di follow ya supaya bisa open cam. Tolong dibantu. Loh, emang belum cukup 1.000, Gus? Iya, teman-teman di follow beliau. Turun cak, isi kurang gitu.